Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan koordinat Kartesius. Yang pertama, kita akan belajar cara menghitung jarak. Kemudian, kita akan belajar cara menghitung waktu. Oke? Nah, mari kita mulai. Nah, seandainya kita punya bidang Kartesius. Nah, bidang Kartesius ini umpamanya Pak Dodi punya titik A. A itu di koordinat 8,4. Oh, ingat ya, koordinat Kartesius itu X, Y. Berarti 8 di bagian sumbu X-nya dia di 8 dan sumbu Y-nya di 4. Jadi dia 8,4. Oke. Pak Dodi punya titik A 8,4. Kemudian Pak Dodi punya titik B 2,4. Nah, berapa sih jarak dari A ke B atau dari B ke A? Nah, sebenarnya sih gampang aja. Kalian tinggal hitung aja. Ini ada berapa jaraknya? Tinggal kalian hitung aja ada berapa satuan dari titik A ke titik B. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu 6 satuan. Ingat ya, jarak itu tidak boleh negatif atau tidak boleh min. Nggak pernah kalian akan melihat itu ada jarak minus. Nah, jarak itu selalu positif. Oke. Kemudian, kalau umpamanya Pak Dodi punya titik C, jarak dari A ke C berapa sih? Jarak dari A ke C, nah kalau dia umpamanya si ordinatnya sama, Y-nya sama, 44, tinggal kurangin aja X-nya. 8 kurang min 5, 13. Oke, jadi jarak dari titik A ke titik C itu 13 satuan. Kalau kalian nggak percaya, tinggal hitung aja sendiri. Loncat-loncat dari hitung 1, 2, sampai C. Itu ada 13. Kemudian, gimana kalau umpamanya Pak Dodi punya titik D? Titik D itu koordinatnya 8, minus 2 atau negatif 2. Berapa sih jarak dari titik A ke titik D? Kalau seandainya absisnya sama atau X-nya sama, Y-nya aja tinggal kalian kurangin. 4 kurang negatif 2, 6. Berarti jarak dari titik A ke titik D itu 6 satuan. Kalau kalian mau menghitung manual juga nggak masalah sih. Nah, ini kan gampang. Di sini, di soal yang ini, ordinatnya atau Y-nya yang sama. Jadi, gampang hitungnya. Di soal yang ini, X-nya yang sama. Jadi, masih lebih mudah ngitungnya. Nah, gimana kalau umpamanya Pak Dodi punya titik B 0, negatif 2 di titik ini, 0, negatif 2. Berapa sih jaraknya dari A ke titik B? Kalian bisa bilang kayak gini umpamanya. Jarak dari titik A ke titik B itu 8, 1, 2, ada 6 satuan ke bawah dan 8 satuan ke kiri. Bisa. Tapi kita ingin mencari jarak. Jarak itu, jarak 2 titik, itu jarak terdekat, itu adalah garis lurus. Jadi kalau kalian dari sini mau ke sini, jarak terdekat itu adalah kalian tarik garis langsung. Gak usah muter-muter dulu dari sini ke sini. Emang sih dari sini ke sini itu jaraknya 6. Dari sini ke sini 8. Jadi 6 tambah 8, 14. Enggak, jarak terdekat itu adalah garis lurus. Oke, gimana sih cara ngitungnya kalau begini? Oke, kalian catat ya. Ini ada rumus. Rumusnya begini. Jarak itu akan sama dengan akar dari XA, jadi X dari titik A ini, dikurangin X dari titik B, dikuadratkan, ditambah YA, Y dari titik A, dikurangi Y dari titik B, baru dikuadratkan. Oke, contoh soal ini. Kalau di soal ini, kita akan lihat. XA 8, 8, XB 0, berarti 8 kurang 0. YA 4, YB-nya negatif 2 atau min 2. Oke, sekarang 8 kurang 0 itu akan sama dengan 8. Nanti 8 kurang 0 itu 8 kuadrat. 4 kurang negatif 2 itu 6. 6 kuadrat. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat berapa? Itu 100. Jadi 64 tambah 36 itu 100. Akar 100, 10. Jadi jaraknya
dari titik A ke titik B itu adalah 10 satuan. Oke. Nah, kemudian soal berikutnya, umpamanya, contoh lagi. Kalau dia punya titik A-nya ada di minus 6, minus 3, titik B-nya 6,2. Berapa sih jaraknya? Masukin lagi ke rumus. Jarak dari A ke B itu bisa kita tulis rumusnya ini. Kita masukin aja. XA minus 6 dikurangin XB 6. Min 6 kurang 6. Baru dikuadratkan. Ditambah YA minus 3 dikurangin YB 2. Jadi minus 3 kurang 2. Baru dikuadratkan. Jadi kita bakal dapat minus 6 kurang 6 itu minus 12. Dikuadratkan tambah min 3 kurang 2. Minus 5 kuadrat. Oke, jadinya berapa? Min 12 kuadrat itu sama dengan 144. Minus 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi akar dari 144 tambah 25. Akar dari 169 itu 13. Nah, itu salah satu penerapan dari koordinat kartesius. Nah, kalian nanti bisa kalau umpamanya kamu tahu tuh berapa koordinat kota Bandung, atau kalau kamu pengen tahu jarak dari rumah kamu ke umpamanya ke Jakarta, nah, itu bisa kamu cari aja di GPS itu berapa jaraknya, koordinat rumah kamu berapa, terus koordinat yang kamu mau tuju di Jakarta itu berapa, kamu bisa hitung jaraknya. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang zona waktu. Nah, kalau kita belajar zona waktu, itu kita akan lihat tahu peta bumi? Peta bumi itu terbagi dari, kalau kalian lihat ya, itu ada garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu yang sumbu X-nya. Jadi, kalau kalian lihat, sumbu X ini sebagai garis lintangnya, sumbu Y itu sebagai garis bujurnya. Oke. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau di peta bumi atau di di atlas, di globe, ingat aja garis yang vertikal itu garis bujur namanya, atau namanya longitude. Nah, kalau garis lintang itu garis yang horizontal atau ya sumbu X-nya. Oke. Kita akan belajar menghitung zona waktu. Zona waktu itu tergantung oleh garis bujur atau longitude, bukan tergantung garis lintang. Nah, kalau kalian udah belajar IPS, garis lintang itu mempengaruhi musim. Nah, jadi kalau suatu wilayah ada di 23 derajat lintang utara, minus 23 derajat setengah, min 23 setengah derajat lintang selatan, itu pasti iklimnya tropis. Kalau di atasnya itu subtropis. Nanti kalau dia lebih dari 66 derajat, itu dia masuknya iklim kutub. Nah, kita akan belajar tentang garis bujur, karena garis bujur ini mempengaruhi waktu. Nah, yang perlu kalian catat, ingat, 1 jam itu sama dengan 15 derajat. 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Oke, ingat aja. 1 jam itu 15 derajat, dan 1 derajat itu 4 menit. Oke, sekarang kita kembali ke peta peta dunia. Kita akan melihat garis bujurnya saja ya. Oke, ini garis bujur. Tapi kamu bayangkan kalau dia seperti ini. Nah, garis bujur tuh yang ini, garis yang vertikal ini nih. Vertikal. Itu namanya garis bujur. Oke. Nah, kalau di koordinat kartesius, kita lihat tuh ada titik 0. Lihat nggak? Ada Y-nya kena ke 0. Kalau di peta dunia, kita juga butuh titik 0 itu. Nah, titik 0-nya kalau di peta dunia itu adalah garis merah ini. Kalau kalian lihat ya, kalau bisa kelihatan, ini garis merah itu dinamakan GMT atau Greenwich Mean Time. Atau ada yang bilang Greenwich Meridian Time. Gak apa-apa, itu sama aja. Itu Greenwich itu diambil dari kota. Di garis merah ini itu ada terkena, itu pas di satu kota yang namanya Greenwich.
Oke, jadi makanya namanya Greenwich Mean Time. Atau kalian kalau suka lihat di di berita atau di mana itu ada tulisan GMT. GMT itu artinya Greenwich Mean Time. Itu titik asalnya. Jadi itu titik nolnya. Jadi semuanya berpatokan di garis ini. Dan kebenaran garis ini kena suatu kota yang namanya Greenwich. Makanya namanya Greenwich Mean Time atau Greenwich Meridian Time. Oke. Nah, tapi kalau di dunia, secara teori kita itu ngebagi, oh ya, tadi kan beda 15 derajat. 15 derajat itu 1 jam. Jadi kalau kalian lihat garis ini, ke sini, ke garis yang ini, itu beda 1 jam. Jadi kota yang ada di garis kena di garis ini dengan Greenwich itu bedanya dengan GMT itu bedanya 1 jam. Kalau dia ada di 75, kotanya ada di garis ini, terletak di garis ini umpamanya, garis 75 derajat bujur timur. Oh ya, ini sebelah kanan dari Greenwich itu namanya bujur timur. Jadi garis-garis ini itu namanya bujur timur yang sebelah sini, sebelah kanannya. Sebelah kirinya itu namanya bujur barat kalau di bahasa Indonesianya ya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya longitude, kalau kalau bahasa Indonesianya garis bujur. Oke. Ini jadi kalau seandainya kayak gini nih. 15 kalau dia ada di sini berarti dia lebih maju. Jadi contoh, umpamanya kalau di Inggris itu tujuh, jam 7 pagi, oke? Di Jakarta jam berapa? Di Inggris itu ada di Greenwich garis ini nih. Ini peta Inggris ya, ini peta Inggris. Ini nih peta Inggris yang kuning ini. Nah, Indonesia di sini, Jakarta di sini. Itu kalau kalian tahu, kalau kalian lihat itu bedanya secara umum itu 7 jam. Karena Jakarta itu kalau kalian lihat di komputer itu tulisannya GMT plus 7. Itu artinya di Jakarta itu 7 jam lebih cepat daripada di Inggris, khususnya di Greenwich. Oke. Nah, kalau di Greenwich itu kalau di Inggris itu jam 7, maka di Jakarta tambah 7 aja, berarti jam 2 siang. Oke. Terus gimana dengan kota umpamanya kita ambil ini nih di kota yang di sini nih yang kena umpamanya kota di sini yang minus, ini minus ya, sebelah kiri ini minus. Minus umpamanya minus 7. Nah, itu berarti 7 jam kurang dari jadi 7 jam kurang dari Greenwich. Jadi kalau di Inggris itu jam 7, di dia itu ya kurang 7 jam. Berarti jam 12 malam. Nah, kayak begitulah. Jadi ingat ya, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Oke. Mari kita lihat. Tapi penerapannya di dunia itu agak berbeda. Itu tergantung kebijakan negara masing-masing. Kalau di Indonesia, itu ada 3 zona waktu. Ini Indonesia. Indonesia itu dari sini 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur itu ada 3 zona waktu. Tapi umpamanya kayak Cina. Cina itu meskipun negaranya bisa ada 5 zona waktu, tapi mereka cuma ngambil 1 zona waktu. Terus yang agak berbeda juga umpamanya Singapura. Bayangin nggak? Singapura itu dengan Jakarta itu beda 1 jam. Padahal harusnya Jakarta itu kalau kalian lihat dari peta itu dia lebih ke timur daripada Singapura. Jadi harusnya secara teori Singapura itu waktunya itu lebih. Jadi kalau di Jakarta umpamanya jam 7, mungkin di Singapura itu harusnya jam jam 7 kurang berapa gitu. Nah, secara teori. Tapi pemerintah Singapura itu bikinnya kalau di Jakarta jam 7, mereka jam 8. Beda sendiri. Jadi itu tergantung kebijakan pemerintahnya. Oke. Sekarang kita belajar ya. Kenapa di Indonesia itu terbagi 3 zona waktu? Nah, jadi zona waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah,
waktu Indonesia bagian timur. Kalau kalian di SD, gampang lah, itu pelajaran SD. Umpamanya Jakarta jam 8 pagi. Jam berapa di Jayapura? Ya tinggal kamu tambah 2 lah, 10, jam 10 pagi gitu. Nah, itu pelajaran anak SD. Nah, tapi kenapa sih Indonesia terbagi 3 zona waktu? Nah, kalau kamu lihat di letak astronomisnya, Indonesia itu adanya di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke? Ingat, 1 jam. Jadi 95 derajat ke 141 itu ada 46 selisihnya. Jadi ada 46 derajat. Nah, sedangkan lihat aja, jadi Indonesia terbagi. Sedangkan 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Jadi Indonesia itu terbagi jadi 3 jam. Jadi 46 bagi 15 itu 3 koma lah. Jadi dibulatkan berarti Indonesia terbagi dalam 3 zona waktu yang perbedaannya 1 jam. Makanya kita kenal ada WIB, WITA, dan waktu Indonesia Timur. Oke, selanjutnya. Gimana sih cara ngitung waktu? Rumus waktu di suatu tempat itu akan sama dengan waktu di lokasi yang diketahui ditambah atau dikurang selisih bujurnya atau selisih longitude-nya dibagi 15. Jadi ini ada tanda plus minus. Gimana sih cara membedakan cara memakai plus dan minusnya? Tanda plus itu dipakai jika waktu yang dicari itu ada di sebelah timur atau di sebelah kanan lokasi yang diketahui. Oke? Tanda minus itu dipakai bila waktu yang dicari ada di sebelah barat atau di sebelah kiri di lokasi yang diketahui. Jadi cuma beda itu aja. Kalau mau lihat penerapannya, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soal. Waktu GMT menunjukkan 15.00 atau jam 3 siang. Tentukan waktu pada kota A yang terletak di 60 derajat bujur timur. Oke, ingat, GMT garis ini, garis yang ini ya. Sekarang dia bilang, kota itu terletak 60 derajat bujur timur. 60 derajat bujur timur itu ada di sebelah sini. Pokoknya garis sebelah kanan GMT itu namanya bujur timur. Karena dia ada di sebelah kanan, berarti kalian pakainya plus. Jadi soalnya waktu di kota A itu sama dengan GMT, kan yang diketahuinya GMT kan. Waktu di GMT ditambah selisih bujurnya dibagi 15. Oke? Nah, GMT itu bujurnya 0. Ya, karena itu titik nolnya itu di situ. Jadi garis bujur di GMT ada di garis bujur sini itu 0. Oke. Nah, 60 kurang 0, 60. 60 bagi 15, 4. Berarti 4 jam. Karena dia ada di sebelah kanan, dia bujur ada di sebelah kanan GMT, artinya dia ditambah. Jadi 15 tambah 4. Berarti waktu di kota A itu adalah jam 19.00. Oke. Contoh yang lain. Mari kita lihat contoh yang lain. Oke. Waktu di kota C menunjukkan jam 15.00. Dan kota C itu letaknya ada di 30 derajat bujur timur. Oke. Nah, pertanyaannya, tentukan waktu pada kota D yang terletak di 15 derajat bujur barat. Oke, kita gambar dulu pertama. Kota C itu ada di sini, 30 derajat bujur timur. Nah, selisihnya dia dengan kota D, nah berarti 30 derajat ke sini, ini titik nol kan? Nah, ini ke sini itu bujur baratnya, 15 derajat. Oke, berarti selisihnya berapa? 45. Selisih dari ini, dari bujur timur ke bujur barat yang ini, itu 45. Ini ke sini 30, ini ke sini 15. 30 tambah 15, 45. Oke? Nah, jadi waktu di kota D itu sama dengan waktu di lokasi C ya yang diketahui
ditambah selisih plus minus selisih bujurnya per 15. Waktu di lokasi kota C itu ada menunjukkan waktu 15 dari sini. Dikurangin, kenapa dikurangin? Karena kota yang kamu cari, yang ini, ada di sebelah kiri kota yang diketahui. Kota yang diketahui ini kan, di sini. Nah, kota yang kamu cari di sini, itu ada di sebelah kirinya. Artinya dia dikurangin. Kalau yang soal yang pertama, ya kota yang dicari itu ada di sebelah kanan. Makanya dia ditambah. Oke. Terus, selisih garis bujurnya itu adalah 45 derajat. Oke, 45 bagi 15, 3. Berarti 15 derajat, 15.00 dikurangi 3 jam, itu jadi 12.00. Dah, gitu aja. Nah, sekarang kalian kerjakan soal latihannya yang ada di Google Classroom. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA atau di Japri aja. Oke, terima kasih.